Ya, selamat jumpa lagi dengan saya Yonatan dari channel Arara Properti. Di kali ini episode ini kita akan membahas tentang lika-liku cesi secara sederhana aja ya. Kadang-kadang banyak yang bertanya sama saya, apa itu cesi, apa itu NPL. Mungkin banyak pemirsa yang masih belum paham mengenai cesi, jadi cesi itu adalah membeli hutang orang, membeli hutang kita, orang punya hutang di bank, kita beli di bank. Jadi terkait dengan kredit macet atau cicilan rumah ataupun properti lainnya gitu. Bagaimana kita sebagai nasabah bank mengambil KPR atau sejenisnya, kondisinya macet angsurannya, tidak kemampuan membayarnya gitu. Dan bank itu memberi kompensasi. Nah, kita sebagai pemain cesor, kita membeli hutang orang tersebut di bank tersebut, itu namanya cesi. Dengan harga hutang yang dia tersebut kita bayar dengan hutang yang lebih murah gitu. Misalnya bank kita membeli rumah dengan KPR atau dengan pinjaman modal kerja atau pinjaman dengan jaminan surat rumah lah gitu. Dengan DP angsuran berapa, hutang berapa, dia ngangsur 15 tahun, 20 tahun, 5 tahun, macet udah 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun dia tidak membayar. Nah, dia bank itu memberi opsi kepada kita untuk membeli hutang orang tersebut kepada kita. Kita menagih untuk hutang orang tersebut, kita tagih kepada dia untuk kita pasang HT di sana, hak tagih. Nah, kita berusaha untuk menagih cicilannya yang tertunggak dengan beragam cara yang persuasif lah, dengan cara-cara yang bank tagihkan dengan kompensasi. Nah, bank waktu menagih itu dia tidak berhak menyita rumah atau mengambil rumah itu secara paksa, tetapi bank itu memberi kita dengan cara apa? Menjual supaya aset NPL dia tidak macet, non performance loan-nya tidak macet di bank BI-nya, bagus datanya dia. Nah, bank menagih untuk menimbulkan rasa tidak nyaman kepada dia suruh kita untuk menagih konsumen. Kita beli hutang orang tersebut, kita tagih hutangnya berdasarkan hutang yang di bank. Nah, misalnya kita membeli cesi adalah pengalihan hak bagi konsumen. Kita beli hutang orang tersebut, kita tagih hutangnya berdasarkan hutang yang di bank. Nah, misalnya kita membeli cesi adalah pengalihan hak menagih atas hutang nasabah yang tertunggak. Dalam hal ini hutang apa? Hutang pokok, bunga, denda, dan keterlambatan. Masalah hitung harian ya, misalnya per bulan berapa, sesuai dengan waktu dia akad kredit, perjanjian kreditnya bagaimana dia sama bank. Kita ikuti saja di situ tagihan dari banknya. Kita menagih berdasarkan hutang yang ada di bank gitu. Nah, kita menagih itu hanya sebagai menagih hutang, bukan memiliki rumahnya atau mau mengambil alih rumah, tanah dan bangunannya tersebut, bukan, tapi menagih hutangnya. Nah, jangan lupa ya bahwa itu kita hanya menagih hutang, uangnya yang dalam jumlah itu. Nah, waktu kita melakukan cesi itu apa? Cesi itu menagih hutang. Nah, dari aspek legal dari cesi itu dibuat di akte notaris resmi secara hukum ya. Nah, dan dia mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan yang kita itu di situ ditulis menagih hutang apa? Sisa pokok hutang, denda plus bunga yang harus dibayarkan debitur kepada kita yang sesuai dengan tagihan di bank. Nah, sebagai cesor kita dapat apa saja setelah kita beli hutang orang tersebut di bank untuk melunasi hutang itu dan kita menagih dia. Kita dapat dokumen asli kepada pemegang cesor, pemegang cesi. Nah, ini bisa lihat dari sini apa saja. Ini yang paling penting sebagai pemain cesi. 1. Sertifikat hak milik dengan nama debitur. 2. Akad kredit debitur dengan bank. Akad kreditnya kita dapat juga.
AJB, debitur dengan developer atau penjual rumah, IMB-nya atau blueprint-nya, terus asuransi jiwa yang berdasarkan dia KPR, misalnya ada 15 tahun, 20 tahun, atau 5 tahun, itu ada asuransi jiwanya yang baru-baru. Terus asuransi kebakaran rumahnya, ada akte hak tanggungan. Nah ini aktenya paling penting. Itu catatannya itu masuk ke di PPN bahwa rumah itu memang dijaminkan dan diangkutkan untuk KPR. Terus yang ke-8 adalah surat keterangan lunas dari bank tersebut untuk menghapus royal. Nah, disitulah ke-8 akte ini yang kita dapat waktu kita beli JC orang tersebut dari bank tersebut atau dari pembayaran di bank. Nah, sebagai cesor kita dapat apa saja setelah kita beli hutang orang tersebut di bank untuk melunasi hutang itu dan kita menagih dia. Kita dapat dokumen asli kepada pemegang cesor, pemegang cesi. Nah, ini bisa lihat dari sini apa saja. Ini yang paling penting sebagai pemain cesi. 1. Sertifikat hak milik yang nama debitur. 2. Akad kredit debitur dengan bank. Akad kreditnya kita dapat juga. AJB, debitur dengan developer atau penjual rumah, IMB-nya atau blueprint-nya, terus asuransi jiwa yang berdasarkan dia KPR, misalnya ada 15 tahun, 20 tahun, atau 5 tahun, itu ada asuransi jiwanya yang baru-baru. Terus asuransi kebakaran rumahnya, ada akte hak tanggungan. Nah ini aktenya paling penting. Itu catatannya itu masuk ke di PPN bahwa rumah itu memang dijaminkan dan diangkutkan untuk KPR. Terus yang ke-8 adalah surat keterangan lunas dari bank tersebut untuk menghapus royal. Nah, disitulah ke-8 akte ini yang kita dapat waktu kita beli JC orang tersebut dari bank tersebut atau dari pembiayaan gitu. Nah, kalau pihak pemegang JC menagih debitur tidak bisa membayar, terus gimana dong? Misalnya peringatan pertama, kedua, ketiga, keempat nggak bisa bayar, nah kelima, nah itu sudah masuk ke isu hukum. Jadi nggak boleh nggak boleh kasar-kasar, kita semuanya pakai legal, pakai hukum. Nah, apa yang bisa cesor lakukan? Yaitu sita jaminan melalui lelang di misalnya balai lelang, KPKNL, contohnya seperti itu. Jadi bukan sita jaminan loh ya, tapi dilelang, kita jual di sana, gitu. Dan siapa yang beli di sana dengan harga hutang itu tersebut, gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya kita membahas cesi ini, jadi semua udah mengerti apa itu arti cesi, apa itu NPL, bagaimana cara membeli cesi. Nah, untuk part 3-nya saya akan membahas penyelesaian cesinya, gitu. Untuk konsultasi dan mengenai pertanyaan lebih mendalam, silakan baca di deskripsi untuk menelepon atau WA. Nanti kita bikin grup ya, kita bisa baca di kolom tersebut. Jangan lupa like, subscribe-nya ya. Oke, semangat!